Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nafas hidup dari Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk boleh beribadah, boleh kita menaikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya. Oh haleluya, terima kasih. Selamat pagi ya Bapak. Mari kita bersatu sejenak Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hadir pada pagi hari ini dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Kami mau bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau dengan sungguh Tuhan. Kami memuji Engkau dengan sungguh Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, lawatan-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Yesus. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus merindukan kami Tuhan. Kami merindukan Engkau pula Yesus. Terima kasih Yesus, berkuasa Engkau atas ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap hati yang haus akan Engkau Tuhan, Engkau segarkan kembali. Hati yang rindu akan Engkau Tuhan, Engkau segarkan kami kembali Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Nama pujian ini Yesus, Kau sungguh baik. Namamu indah.
sana Tuhan, tapi kami mau Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami mulai ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Setiap puji-pujian dan penyembahan kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur.
nama Tuhan. Haleluya. Nah, pujian ini namanya Tuhanku menalayakkan. sebagai pribadi yang lebih baik lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami siap untuk ditabur oleh firman-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, mari kita mau angkat pujian ini. Bapa, ku rindu menyenangkan-Mu. Bapa, ku rindu
kami mengerti betul apa yang kami nyanyikan. Kalau kami terus tetap tinggal dalam bait Allah, suatu kali kelak kami bertemu muka dengan Yesus. Betapa percuma dan tak berarti kalau kami ada di dalam bait Allah, kami tidak bertemu dengan Engkau. Sebab menjadi sasaran hidup kami, menjadi goal dalam hidup kami, yaitu berjumpa dengan Tuhan Sang Juru Selamat kami. Bapa, melalui firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, jadilah hamba-Mu berkat. Kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saudara kita akan belajar tentang akibat mendapatkan hikmat. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, lanjutan dari khotbah minggu-minggu yang telah lalu, ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berbencaran dan alam menitikkan ampun. Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Jadi kalau kita ingin bahagia atau kita mendapat sukacita, dan Amsal Solomon mengatakan hati yang gembira adalah obat yang membuat kita umur panjang, maka kita harus mendapatkan hikmat, memperoleh hikmat. Untuk kita memperoleh hikmat, saudara, itu tidak gampang, tidak mudah. Untuk orang jadi pandai, punya pengetahuan, itu mesti harus membayar harganya. Kalau ada orang yang jadi sarjana aja harus kuliah dengan baik. Kalau orang ingin mendapatkan gelar magister atau doktor dalam bidangnya, harus kuliah sekian tahun, 20 tahun sampai 25 tahun, harus belajar dan terus belajar. Itu pengetahuan dunia. Apalagi pengetahuan yang dimiliki oleh Allah, hikmat yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan di sini bicara soal langkah utama, langkah pertama, tindakan yang mesti harus diambil orang adalah untuk mendapatkan hikmat Allah itu, yaitu takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa hubungannya takut akan Tuhan untuk mendapatkan hikmat? Itu yang harus kita pelajari, saudara. Kita mengerti bahwa hikmat itu adalah dasar yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Yang mempengaruhi aspek kehidupan.
Dan dasar pengetahuan langkah pertama yaitu takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, takut di sini memiliki arti menghormati, menghargai, menjunjung tinggi. Takut akan Tuhan pertama menyadari keberadaan Allah itu begitu agung dan begitu besar, yang kepadanya kita menaruh hormat, yang kepadanya kita menaruh takut, yang kepadanya kita menghargai dan menghormati. Kalau kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan, berarti Dia adalah seorang yang kita junjung tinggi, yang kita agungkan, yang kepadanya kita taat dan kita tunduk tanpa syarat. Kita mesti harus bersedia menjadi daulosnya Tuhan. Daulos adalah hamba yang memiliki derajat paling rendah dan punya hak untuk dirinya sendiri, untuk menyenangkan dirinya sendiri. Itu daulos. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, itu merupakan awal pengenalan kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kita mengenal Tuhan itu, saudara, tidak cukup sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Pengenalan kita akan Tuhan untuk kita mendapatkan hikmat Allah itu forever, selamanya, selama kita ada di muka bumi ini. Selama kita ada, kita itu terus dalam proses pembelajaran pengenalan akan Tuhan. Sebab kekristenan itu adalah sebuah proses pembelajaran dalam pengenalan kita akan Tuhan. Oh, Allah itu sabar, oh berarti saya juga sabar. Dan itu mesti dalam sebuah proses. Oh, Allah itu penuh kasih, Allah itu berbuat baik, Yesus berbuat baik. Berarti itu menjadi sebuah proses pembelajaran, dan itu sebuah pengetahuan, itu sebuah hikmat. Saudara, untuk mendapatkan hikmat, saudara, maka kita harus memiliki sebuah waktu, memiliki waktu, komitmen, kekonsistenan untuk kita terus belajar. Betapa ironisnya kalau anak Tuhan itu hanya belajar seminggu sekali atau dalam gereja saja. Betapa dangkalnya saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, kita mesti harus memiliki hikmat, sebab dikatakan di situ memiliki pengenalan akan Tuhan, menaruh rasa hormat dengan mentaati firman yang kita katakan tadi. Mentaati firman di sini yaitu bagaimana kita belajar menyamakan hidup kita dengan karakter Kristus. Sebab nggak ada artinya kalau kita ibadah setiap minggu, nggak ada artinya saya sebagai gembala jemaat yang punya gelar doktor kalau hidup saya tidak sesuai dengan karakter Kristus. Tidak ada artinya gelar-gelar, tidak artinya jabatan, tidak ada artinya jabatan gerejawi kalau hidup kita tidak memiliki karakter Kristus. Pengenalan akan Tuhan itu membuat kita takut. Takut itu berhormat dulu. Makanya perlunya suami istri itu takut akan Tuhan. Anak muda dengerin bahaya itu mesti harus cari orang yang takut akan Tuhan. Calon suamimu atau calon istrimu. Ya, kalau istri suka bergaul, suka shopping tiap minggu, terus kamu suka ibadah, tapi satu kali kamu jadi menikah, sementara suami istrimu suka pengen shopping, suka hiburan dunia, itu nanti jumlah tidak seimbang. Kehidupan yang tidak seimbang itu tidak mendatangkan damai. Kehidupan yang tidak seimbang itu akan mendatangkan misunderstanding yang terus menerus dan membuat miscommunication. Kalau misunderstanding kurang salah tanggap dan salah pengertian itu wajar. Tapi kalau itu terus menerus berulang-ulang, itu keluarga itu tidak akan pernah akan ada damai. Sampai dalam suatu titik, ya, cara tidak
berkeluarga juga tidak, ya, suami istri juga tidak. Dan saya mendapati ada banyak orang-orang Kristen yang suaminya tidak pernah kebaktian, istrinya rajin. Gimana? Ya Pak, yang penting saya tinggal satu keluarga aja, di mata tetangga baik. Dunia dengan segala gemerlapannya, saudara, bisa menarik kita. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, dan sebab memburu uanglah orang menyimpang dari iman. Dunia itu akan menarik kita. Siapa sih nggak perlu duit? Saya perlu duit. Siapa yang nggak perlu pengen kaya? Nggak ada yang saya tanya, saudara siapa yang miskin? Saudara katakan nggak mungkin. Tetapi jangan sampai kesibukan kita, kekayaan kita membuat kita masuk dalam neraka. Dalam arti 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang, dan memburu uanglah orang menyimpang dari iman. Hikmat itulah yang kemampuan kita untuk bertindak dan berkata-kata. Zaman sekarang kita berkata-kata tidak dari bicara, tapi dari media sosial. Kita bisa terpengaruh oleh arus dunia ini. Jadi kalau ada orang mengajak gini, mau nggak? Bukan menguntungkan nggak? Nah, pakai hikmah sesuai dengan kehendak Tuhan kan? Ini satu yang saya kurang. Di situ keuntungannya. Orang kalau mendapat hikmah tadi keuntungan itu bicara laba. Keuntungan itu bicara kualitas. Kualitas hidup. Kita kan tidak asal hidup. Kita hanya harus punya kualitas. Saudara-saudara yang kerja, kalau saya berangkat ini, saudara ya. Saudara yang masih kerja, you mesti harus meningkatkan SDM, harus punya kualitas. Orang yang punya kualitas nggak akan mungkin miskin atau justru kaya, kekayaan. Makanya kan harus meningkatkan. Jadi orang Batak lah, banyak akal tidak akan kekurangan. Batak itu, nggak mana ada orang Batak miskin, nggak ada orang Batak miskin. Amin. Mana ada orang Batak miskin? Orang Batak pasti kaya, amin. Karena Batak singkatan banyak akal, tidak akan kegu. Tuh Batak bukan pribadinya maksudnya. Ini singkatannya ini loh. Punya kualitas hidup. Orang berkualitas itu bukan hanya karena punya S3, S2, enggak. Saya lihat S2, S3 ngomongnya di YouTube itu juga ngaco, gak berpendidikan kayak anak SD. Dia punya gelar S3, punya gelar doktor, dia punya gelar magister, tapi ngomongannya tidak sekelas. Tidak sekelas dia profesor, tidak sekelas dia seorang doktor. Makanya ya 1 Korintus pasal 1, hikmat Allah mempermalukan hikmat dunia. Kalau orang sekalipun dia lulusan SD, SMP atau SMA, dia berhikmat, punya kebenaran firman, punya pengetahuan, dia ngomongnya lebih berhati-hati dibanding orang yang punya gelar profesor dan doktor. Ngomongannya lebih berkualitas. Untuk hidup ini harus punya kualitas. Hidup harus punya kualitas. Amin. Oke, kita bareng-bareng. Hidup punya kualitas. Satu lagi ya. Hidup punya kualitas. Anak udah dengar ya. Ya kuliah benar. Ya. Kalau kuliahnya juga tempat yang benar, jangan TSE.
ya ruko dibuka kuliah, rukonya diambilin, kuliahnya habis, saudara. Harus berkualitas. Orang punya hikmah, dia berarti punya kualitas hidup. Dan orang yang dulu Pak Lulu pernah khotbahkan, kita di perusahaan jual diri. Kita tuh jual diri. Maksudnya apa nih? Jual diri. You bisa apa? You bisa komputer tak bayar. You bisa apa? Bisa bahasa Inggris saya bayar. Kebiasaanmu apa? Ini komputer tak bisa. Ya. Microsoft Excel buat apa? Nggak tahu. Nyapu aja nggak bersih. Ngupel aja sembarangan. S1 aja mau jadi office boy loh saudara, dengerin. Saking susahnya hidup. Saya kadang-kadang saya mikir, orang sekarang ya kadang-kadang kalau kita makan di Perumnas 3 atau makan di mana, itu yang datang ngamen itu lebih banyak kan kita bermakan jeng. Itu susahnya hidup. Orang jadi unger kan hidup. Saya bilang sama istri, ya orang susah itu, susah nyari. Apakah dia tidak berkualitas? Makanya kenapa saya menikah umur 24? Karena dulu saya lihat orang tua yang masih kerja, ngangkat saya lihat. Nanti kalau saya umur 60, saya tidak mau ngangkat dari sini lagi. Otak saya udah jalan. Erastus belum nikah, Timotius belum nikah, saya nikah duluan. Kok aku ngebut banget sih nikah? Ngebut banget sih nikah? Iya dong, istri saya cantik kok, saya bilang gitu. Kenapa? Hitungan saya 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Pakai apa saudara? Hikmah. Makanya saudara kemarin belum lihat cucu udah 5. Oh, wah bayangin aja. 2 saudara bahagia. Saya nggak bisa bahasa Yunani berarti bahagia. Rupanya bahagia itu membuat umur panjang. Hati yang gembira adalah obat. Ada orang di Porfon hidupnya tinggal berapa minggu, karena dia udah sekarang diseneng-senengin aja. Umurnya malah panjang. Jadi kalau orang sedikit-sedikit umur, kapan saya kaya ya, kapan saya punya mobil bagus ya, kapan rumah saya bagus ya, mikir terus. Ini bunuh diri pelan-pelan. Orang yang mikirin perkara-perkara yang merusak itu dalam buku Get Out You Think, Get Out You Think. Keluarkan apa yang ada di isi pikiranmu. Ini baru saya pelajari untuk seminar tanggal 26 di Lampung. Saya baru pelajari. Rupanya otak kita ini saudara, kalau memikirkan sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita siut, membuat kita kesel, membuat kita jengkel, itu dapat mendatangkan banyak penyakit. Makanya kalau saudara bisa mengampuni seperti Alhamdulillah mereka, kalau mereka tidak tahu mereka berbuat, plong, hati itu plong, nggak ada rasa apapun. Nggak usah benci sama mantan pacar, nggak usah benci sama mertua, nggak usah benci sama suami, nggak usah benci sama istri. Mereka yang dibenci aja nggak tahu kok. Akhirnya apa? Kalau kita suka membenci diri sendiri kan? Panjang umur, nggak panjang umur. Karena apa? Panjang umur ini dihasilkan oleh kebahagiaan tadi. Orang yang punya hikmat kekayaan, punya kekayaan. Orang yang disebut kaya itu apa? Dalam Alkitab adalah orang yang merasa cukup. Sebab kaya itu kan relatif. Kayanya saya dengan kayanya orang lain itu beda, relatif.
Tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dalam Bahasa 13 ayat 56 atau 45 atau 56. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, sebab Allah tidak akan pernah meninggalkan, sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Merasa cukup. Jelas kalau orang merasa cukup itu pakai hikmat. Gaji 5 juta kalau nyicil mobil, nggak bunuh diri, ya kan? Gaji 5 juta anak 1 cukup lah. Gaji 5 juta anak 6. Pakai hikmat. Ya, merasa cukup. Kalau merasa cukup itu diatur. Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Orang kalau punya gaji 10 juta kemudian dibawa ke mall langsung habis, itu tidak pakai hikmat. Terus ngomong hidup pakai iman, Tuhan pelihara seperti burung dara, itu tidak pintar dan tidak jelas. Satu, apa tadi? Merasa cukup. Dua, dapat menikmati. Hidupnya dapat menikmati, hidup ini dapat menikmati walaupun pakai sambal sama tempe, makan bersama istri, aduh kayaknya enak gitu ya, sambil pandang-pandangan kan begitu kan. Loh enggak, kalau makan pakai B1 B2 tapi dalam pertikaian apa artinya? Itu tidak bisa menikmati hidup. Yang ketiga, orang yang kaya itu adalah orang yang suka memberi. Sekaya-kayanya orang, kalau orang itu tidak suka memberi, orang itu miskin. Yang dimaksud kaya ini di sini bukan hanya dapat merasa cukup, dapat menikmati, tetapi juga dia suka memberi. Itu kaya di dalam arti fisik. Kaya. Sekaya-kayanya orang. Kalau orang itu memberi dalam kekurangan, kalau memberi dalam kelebihan, itu semua orang bisa. Saudara punya 1 juta, saudara kali 100.000 gampang. Tapi saat kita punya 200.000 dalam keadaan kita kurang, kita bisa memberikan orang. Ada orang minta, kita juga dalam. Kalau kita mikir kita sendiri, kita pasti kurang. Tapi belajar memberi ke orang kaya. Tetapi kekayaan di sini juga dimaksudkan, yaitu kekayaan karakter atau attitude. Untuk kita belajar seperti Yesus itu harus kaya dalam apa? Karakter, attitude-nya. Minggu kemarin saya khotbah saudara di hotel. Wih, tapi masih bagusan hotel, masih bagusan rumah kita. Ya, saya menganggap rumah kita. Sekali kebaktian ya 5 juta harus bayar. Sekali kebaktian, sewanya 5 juta. Dan jumatnya mungkin setengahnya ini, separuhnya di pantai ini, belum di bawah 20. Apa nggak sekeras kepala sidangnya? Dan kita bersyukur, kita kebaktian, kita tidak ngontrak, kita kebaktian, kita bisa, kalau kita tidak belajar mengasihi Tuhan dan memberi, saya khawatir iman kita tidak. Untuk mendapat nikmat itu harus belajar. Untuk mendapat nikmat satu adalah waktu, ada komitmen untuk terus belajar firman Tuhan, menyaring, memfilter media sosial. Dalam kita mau berucap, dalam kita mau menanggapi, dalam kita mau mengulas, pakai hikmat. Jangan hanya sekedar konten. Yang kemarin saya lihat ya, ada hanya konten itu dia dikubur hidup-hidup, coba kayak gitu. Dikasih selang, hidungnya dikasih selang, soal bernapas, terus dikasih ular di dalamnya. Hanya mengejar konten. Itu sampai seperti itu. Ngeri. Dunia ini kejam, makanya mari kita pakai hikmat Tuhan.
Setiap kata kalimat yang keluar di bibir kita memakai hikmat Tuhan. Kita belajar dan terus belajar. Hidup ini proses pembelajaran dalam pengenalan Tuhan melalui firman-Nya. Maka kita akan berkualitas. Maka kita akan kaya dari segi attitude, dari segi karakter. Kita akan kaya, artinya kita belajar merasa cukup, kita merasa bisa menikmati hidup ini, dan akhirnya kita dihormati orang menghargai kita, orang mengatakan bukan karena kita punya gelar, tapi kita punya attitude yang memiliki karakter. Amin. Mari kita bantu amin. Oleh sebab itu ajar kami mencintai kebenaran firman-Mu, untuk kami belajar seperti Yesus. Dengan hikmat kami boleh berkata-kata, menentukan dan mengambil keputusan untuk kami tidak terhanyut oleh arus dunia ini. Apalagi pada masa kini media sosial berseliweran, doktrin-doktrin yang membuat kami kadang-kadang tidak mengerti. Oleh sebab itu kami mau belajar dan terus belajar, memakai hikmat, dan kami menanggapi dengan hikmat. Bapak, terima kasih menerangkan firman-Mu dalam hidup kami sehingga kami memiliki kualitas hidup. Kami belajar menerima apa yang Tuhan berikan bagi kami, menikmati hidup ini dan merasa cukup. Terpujilah nama-Mu, berkati jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Hamba tidak tahu kesulitan dan masalah mereka, namun hamba mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah bagi jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan beri kesembuhan atas suami dan keluarga mereka sakit. Doa kami dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kesembuhan dengan cara Tuhan, melalui obat-obatan, melalui tangan dokter. Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Jemaat Tuhan yang akan menyekolahkan anak dan melanjut
untuk kuliah mereka juga Tuhan mencukupi apa yang mereka butuhkan. Bagi anak-anak yang kuliah, anak-anak yang sekolah, buat mereka kuliah dan sekolah dengan benar dan sungguh-sungguh, sebab masa depan ada di dalam tangan mereka oleh karena penyertaan dan berkat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sampai sekarang belum mendapat pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan agar mereka mendapat berkat dan dia menjadi berkat di gereja tempat ini, di mana kami dibesarkan iman kami didewasakan pemahaman dan pengertian kami akan Engkau. Sebentar kami mau kembali Tuhan, supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Namun sebelum kami pulang, kami tidak memberi persembahan bagimu, ajar kami memberi dengan sukacita, bukan dengan hati yang terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, arahkanlah mata hatimu, terimalah berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan sekarang sampai malam.